Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas freezer merek LG ya teman-teman. Nah, untuk kasusnya sendiri kulkas ini tidak mau dingin ya. Hanya di bagian bawah saja ya yang bisa beku. Nah, setelah saya cek ya teman-teman, ternyata pada bagian jalur evaporator itu sudah banyak yang gepeng ya teman-teman. Nah, ini juga untuk pemberitahuan ya buat teman-teman yang mempunyai kulkas freezer ataupun kulkas apa aja. Karena di bagian yang ada timbul ini, nah ini jalur itu nggak boleh ini ya teman-teman, nggak boleh sampai gepeng ya. Nah, ini yang ada apa namanya? Jalur-jalur ini adalah jalur sirkulasi freon ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di bagian jalur ini gepeng ataupun sudah tertutup rapat ya, maka sirkulasi pada freon itu akan mengalami buntu ya, teman-teman. Dan juga kalau misalkan dia itu meskipun tidak buntu, pastinya itu ada penyempitan ya. Dan untuk kasus freezer ini hampir sama teman-teman, jadi semuanya itu sudah ini ya, sudah gepeng semua ya, tuh lihat tuh. Nah, untuk cara mengembalikannya itu kita bisa menggunakan kasih tekanan tinggi ya, menggunakan kompresor. Nah, nantinya itu ini ada dua kemungkinan teman-teman, kadang itu bisa balik ya, namun kalau misalkan terlalu parah kadang di bagian jalurnya itu nggak bakalan balik ya. Nah, di sini saya akan coba hidupkan ya. Nah, tuh ternyata ada suara mendesis di bagian bawah ya. Harusnya untuk suara mendesisnya itu ada di bagian ujung atas ini ya teman-teman. Nah, ini adalah jalur utama kapiler yang masuk ya. Namun karena di bagian bawah ini terjadi penyempitan, otomatis di bagian bawah ini juga ikut mendesis ya, karena terjadi penyempitan ya pada jalur pipa. Nah, ini saya tekan itu seperti ada suara mendesis ya. Jadi pada intinya itu evaporator ini mengalami penyempitan ya, yang dapat menyebabkan kulkas ini bisa tidak dingin juga ya. Nah, ini teruntuk juga bagi kulkas satu pintu juga begini juga ya teman-teman. Jadi jangan sampai area evaporator ini jangan sampai diketok-ketok ya, ataupun sampai gepeng seperti ini, karena nantinya itu kulkas kalian itu bakalan nggak dingin ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba ganti ya teman-teman bagian evaporatornya ini. Nah, sesuai dari permintaan dari customernya ya, karena untuk evaporator yang isi 3 seperti ini ya, untuk freezer itu juga agak mahal ya. Jadi dia itu mendapatkan second ya, dan untuk evaporatornya masih bagus ya. Jadi nantinya ini yang kita pasang ya. Nah, untuk pemasangannya teman-teman bisa ukur ya dari lebarnya dulu. Kalau mau beli yang bekas ataupun beli yang baru, nanti diukur lebarnya. Nanti tinggal teman-teman samakan dengan yang kalian beli ya. Nah, ini sudah terpasang semua. Selanjutnya kita akan masuk proses pengisian freon ya. Oke teman-teman. Nah, di sini untuk manifold sudah kita pasang ya. Nah, untuk filter juga kita ganti ya teman-teman, karena sekalian ada pengelasan, sekalian kita ganti supaya saringannya itu bisa baru ya. Dan ini untuk kita proses vakum ya. Jadi jalur vakumnya itu kita taruh di warna biru, karena yang warna biru ini tekanan rendah ya, karena kalau untuk kulkas ini tekanannya juga masih rendah, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Nah, selanjutnya kita akan hidupkan. Nah, oke, sudah hidup ya. Nantinya tekanannya ini akan turun ya, berada di 30 psi di bawah 0. Nah, seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang belum mempunyai mesin vakum bisa gunakan seperti yang saya lakukan ya. Jadi dua cabang ini kita, yang satu masukkan ke kapiler dan yang satu untuk proses vakum ya. Nah, setelah angin yang dari vakum ini sudah mulai habis, nah kita tes menggunakan cairan metil ya. Nah, ini sudah habis ya. Tuh, habis kan? Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung cabut aja kulkasnya. Otomatis cairan metil ini akan masuk ya, akan terhisap. Nah,
kita hisapkan sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Lalu kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan las supaya tidak seperti biasa, supaya tidak terjadi kebocoran pada saat kita mengisi freon ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba isi freon, namun untuk freon kita buang dulu anginnya. Jadi sisa-sisa udara yang ada di manifold ini kita buang lewat manifold yang sebelah kanan ya. Jadi kita keluarkan, kalau sudah keluar langsung aja kita isi. Seperti biasa teman-teman, freezer ini hampir sama ya dengan kulkas satu pintu. Kita isi sampai berada di tekanan 80 psi. Nah, karena di sini nggak mau naik ya, untuk freonnya nggak mau naik ke 80, langsung aja kita hidupkan. Nantinya kita tambahkan pada saat kompresor ini sudah mulai hidup ya. Nah, nantinya kalau sudah kita hidupkan, tekanan ini akan turun ya teman-teman. Nah, kita akan lihat turunnya itu sampai di angka berapa ya. Karena tadi kita isi di 60 psi ya, nanti turunnya ini akan banyak ya, kemungkinan ada di 5 atau enggak berada di 0 ya. Kalau misalkan di 80 kemungkinan itu tekanannya itu pas waktu kita hidupkan antara di 10 ataupun 15 ya. Nah, ini di atas 0 ya, sekitar 5 psi, langsung aja kita tambahkan karena masih kurang ya. Nah, di sini untuk tekanannya itu saya isi tidak sampai di angka 15 ya, karena filternya sudah mulai terasa panas, jadi nggak perlu kita isi sampai di angka 15, cukup kita isi di angka sekitar 13 psi ya. Dan selanjutnya kalau sudah terisi 13 psi, teman-teman bisa cek ya hasilnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.